Ripuh mang diguyur wae hujan, kumaha solusina? Nah, baik ya teman-teman, sesuai pertanyaan dari si Mamang, untuk gejala yang sedang dihadapi oleh si Mamang ini, gejalanya seperti ini ya, seperti di foto ini. Nah, itu sudah jelas ya teman-teman, sesuai dari yang ada di gambar, itu sudah terserang atau sudah terinfeksi oleh bakteri ya, bercak daun bakteri yang disebabkan oleh bakteri khususnya dari genus Xanthomonas, baik itu Xanthomonas campestris maupun bakteri Vesicatoria seperti itu ya teman-teman. Nah, penyakit ini memang sangat meresahkan apalagi di musim-musim yang sekarang ya, yang tidak jelas antara ini musim hujan atau musim kemarau. Yang intinya kita harus tetap optimalkan dan maksimalkan dalam perawatan, khususnya kita harus seideal mungkin dalam mengasihkan jarak tanam ya teman-teman, karena kalau misalkan udah di fase generatif apalagi terlalu rimbun gitu ya, kita telat dalam perempelan, baik itu perempelan daun-daun yang ada di bagian bawah maupun tunas-tunas air yang tidak produktif. Kalau misalkan kita telat dalam perempelan seperti itu, alhasil apa? Alhasil kelembaban di area perakarannya itu lembab, yang alhasil untuk supaya keaktifan baik itu jamur patogen maupun bakteri itu pasti terdukung gitu ya teman-teman. Serta untuk perutinan kita pengecekan pH tanah ya, karena kalau misalkan pH tanahnya netral, untuk penyerapan nutrisinya tidak terhambat, alhasil tanaman terhindar dari stres ya teman-teman, karena jamur patogen maupun bakteri itu khususnya menyerang atau menginfeksi tanaman-tanaman yang stres terhadap cuaca atau terhadap lingkungan gitu ya teman-teman. Serta di mana ada luka, pasti di situ jamur patogen atau bakteri gampang untuk memasuki atau menginfeksinya seperti itu ya teman-teman. Jadi pastikan kita dalam memakai alat-alat pertanian kita hati-hati, jangan sampai melukai tanaman-tanaman kita gitu ya teman-teman. Serta untuk perutinan dari itu pengaplikasian pestisida dan juga pengaplikasian pupuk itu harus rutin, kita harus intens ya untuk perawatannya, jangan sampai kita terlambat, jangan sampai tanaman sudah terinfeksi kita masih telat juga gitu ya. Kalau misalkan bagusnya itu pencegahan sebelum pengobatan gitu ya. Jadi intinya protektif sebelum kuratif seperti itu. Namun apalah daya kalau misalkan sudah tanggung seperti ini, untuk solusinya gitu ya teman-teman, intinya kita sterilisasi lahan gitu ya. Yang utama bersihkan gulma-gulma atau rumput-rumput yang ada berserakan khususnya di paritan maupun di lubang tanam atau lubang pupuk susulan gitu ya teman-teman. Serta kalau misalkan belum dirempel, kita rempel dari cabang Y ke bawah gitu ya, minimal 30% lah ya, biar supaya tidak menyebabkan kelembaban yang terlalu tinggi khususnya di area perakaran. Serta untuk pengambilan baik itu daun-daunnya kita ambil ya, kita bakar, kalau tidak dibakar dikubur. Yang penting jangan sampai ada di lahan gitu ya. Kalau misalkan dikubur juga jangan terlalu dekat dengan lahan. Intinya jauhkan dari lahan kita gitu ya teman-teman. Khususnya daun-daun yang sudah terinfeksi seperti di gambar tersebut gitu ya teman-teman. Setelah itu kita baru upayakan dari penyemprotan pestisida khususnya bakterisida gitu ya teman-teman. Karena ini bercak daun bakteri yang disebabkan oleh bakteri Xanthomonas campestris maupun Vesicatoria gitu ya teman-teman. Seperti itu. Untuk bakterisidanya salah satunya bisa dari si baktosin gitu ya. Baktosin itu bahan aktifnya tembaga hidroksida atau koper hidroksida, bekerja secara sistemik, jadi nanti bisa didistribusikan ke seluruh bagian tanaman khususnya ke daun gitu ya, maupun ke batang, ke ranting maupun ke akar gitu ya, karena bakteri itu bisa menginfeksi tidak hanya di daun, bisa juga ke batang, bisa juga ke ranting maupun ke buah sekalipun gitu ya teman-teman. Nah, boleh juga di rolling-rolling dengan si agrep gitu ya teman-teman. Agrep ini bahan aktifnya streptomycin sulfat, ini sangatlah bagus untuk mengatasi yang khususnya terserang atau terinfeksi oleh bakteri gitu ya teman-teman. Ini bakterisida gitu ya. Kalau misalkan tadi si baktosin itu bakterisida plus fungisida. Jadi